Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan bab perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya, di mana kita telah bacakan dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, surat Al-Hasyr ayat ke-7, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya berkaitan dengan pembagian harta rampasan perang atau al-fai yang didapat oleh Nabi dan kaum muslimin saat itu, kala itu, dari Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani An-Nadir, di mana Nabi SAW dan kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka tanpa ada kontak senjata secara langsung. Dan ketentuan dalam syariat bahwa harta rampasan perang ini disebut fai, ya, disebut fai, dan fai ini semuanya diserahkan pembagiannya kepada Rasulullah SAW. Semuanya diserahkan kepada Nabi, dan Nabi SAW diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan fai ini sesuai dengan keinginan beliau. Maka harta fai ini tidak diberikan kepada orang-orang Ansar yang mendapatkan hanya orang-orang Muhajirin karena kefakiran mereka. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu hanya 2 orang sahabat Ansar saja yang dapat, yakni Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu dengan Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu
fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian dari harta fai itu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Namun ayat ini sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu memiliki sebab yang khusus, akan tapi lafaznya umum, sehingga sering disebut oleh para ulama dalam kaidah tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi pedoman dalam ayat itu adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Jadi kalaupun ada sebuah ayat yang lafaznya umum dan sebabnya khusus, maka yang jadi pedoman dalam hukum adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab. Artinya apapun yang terjadi setelahnya apabila masuk pada keumuman lafaz maka hukumnya sama walaupun sebabnya berbeda. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang wanita atau seorang yang mentato dan seorang yang minta ditato. Ya. Kemudian juga melaknat seorang wanita yang mencukur alis, bulu alis. Ya. Kemudian waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan bahwa mereka ini, yakni orang yang mentato atau yang minta untuk ditato, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seorang wanita yang mencukur bulu alis matanya. Ya. Kemudian juga wanita yang mengikir ya gigi depannya agar renggang layaknya seperti seorang yang masih sangat muda. Ya, jadi giginya itu diukir, dibentuk hingga seperti gigi susu kembali. Maka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang wanita bernama Ummu Ishaq menyoal tentang apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, di mana beliau menyoal Abdullah bin Mas'ud, ya, karena kalau dilaknat oleh Allah tentunya hal itu ada di dalam Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud kala itu mengatakan, bagaimana aku tidak melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini mengatakan, aku tidak dapati laknat itu di dalam Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, jika seandainya engkau membacanya dengan seksama, engkau membacanya dengan baik, niscaya engkau akan mendapatkan laknat tersebut dalam Al-Qur'an. Maka beliau mengatakan tidak ada, karena aku telah membaca dari awal ayat, dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an. Aku tidak dapatkan laknat dalam Al-Qur'an wanita atau seseorang yang mentato dan minta ditato, dan yang mencukur bulu alis matanya, dan yang merenggangkan gigi depannya. Aku tidak dapatkan itu dalam Al-Qur'an. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan ada, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul larang kamu melakukannya, maka tinggalkan. Ya, artinya apa yang dilarang oleh Rasulullah itu hakikatnya itu juga larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Nabi SAW melaknat seseorang, maka itu sama saja Allah melaknat orang yang dilaknat oleh siapa? Rasulullah SAW. Maka wanita ini mengatakan, akan tapi aku mendapati salah seorang di antara istrimu melakukan hal itu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, coba periksa, lihatlah para istri-istriku. Maka dia lihat, ya, apakah ada dari keluarga atau dari istri Abdullah bin Mas'ud yang melakukan pelanggaran tersebut. Kiranya dia kembali kemudian mengatakan, saya tidak jumpai kiranya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau ada, niscaya saya akan cerai. Niscaya saya akan cerai karena dia melakukan sesuatu yang mendatangkan apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalil yang pertama yang kita baca dari bab ke-16, bab perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Berikutnya dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, tidak berucap menurut kemauan hawa nafsunya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ia, ya, tidaklah ia, yakni ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu ada dua, imma ucapan yang beliau sampaikan kembali kepada umatnya dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, yakni Al-Quran, maupun ucapan wahyu dalam bentuk yang lain, yakni sunnah atau hadis. Ya, in huwa, tidaklah dia berbicara, yakni Muhammad SAW, kecuali wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, dan hadis juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya kedua wahyu ini berbeda cara Nabi SAW menerimanya, dan juga memiliki hukum yang berbeda pula. Contoh misalnya Al-Quran bisa dipakai untuk sholat. Al-Quran bisa dipakai untuk sholat, sedangkan sabda Nabi SAW tidak bisa dipakai untuk apa? Sholat. Ya. Kemudian Al-Quran misalnya tatkala kita membacanya, per hurufnya itu ada nilai pahala. Ya, kita membaca misalnya Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka per hurufnya ini, walaupun kita tidak tahu artinya, kita membaca dengan niat beribadah dengan bacaan tersebut, maka insya Allah per hurufnya itu sudah diberikan oleh Allah ketetapan 1 pahala dan lipat gandakan menjadi 10. Jadi per hurufnya itu 10 pahala per hurufnya. Qul huwallahu ahad, itu saja huruf qaf, huruf lam, kemudian huruf alif, huruf ha, dan seterusnya. Ini semua hurufnya terhitung 10 pahala. Berarti berapa surat yang kita baca atau berapa ayat yang kita baca, kalikan berapa hurufnya, kalikan 10. Berbeda dengan hadis Nabi SAW tidak bisa seperti itu. Contoh misalnya kita membaca hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail. Misalnya kita baca hadis ini yang pernah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, au an syai'in fa qara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Ini hadis kalau sekedar kita baca, niatnya untuk mendapat pahala tanpa tahu artinya, tanpa ada keinginan untuk mempelajarinya, ini tidak ada pahala. Ya, jadi nggak bisa kita, dah saya 1 jam ini baca hadis Nabi saja, niatnya pahala, niatnya dapat pahala, baca saja innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, selesai, kemudian baca hadis kedua. Kecuali kalau seandainya bacanya itu niatnya untuk belajar, pertama menghafal misalnya, dapat pahala. Pahalanya itu karena kita mempelajari hadis Rasulullah, kemudian baca terjemahnya, baca penjelasan para ulama. Ini kalau hadis, beda dengan Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran tadi kita baca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, tanpa lihat artinya saja, sekedar baca saja, niatnya mendapatkan ridha dari Allah, dapat. Beda dengan apa? Hadis itu nanti kalau kita membacanya, pahala yang akan didapatkan adalah pahala mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu, sama-sama wahyu, akan tapi statusnya, hukumnya, cara Nabi menerimanya itu berbeda. Tapi intinya wahyu. Intinya sama-sama wahyu, karena sabda yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah yang beliau terima dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat yang mulia ini, surat An-Najm ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, menukilkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala. Abdullah bin Amr bin As bercerita, dahulu aku mencatat, aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang
diucapkan oleh Nabi SAW, semua yang disampaikan oleh Nabi, semua yang dibicarakan oleh Nabi, semuanya ditulis oleh siapa? Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kalau Nabi baca Quran, menyampaikan Quran ditulis. Kalau Nabi SAW berbicara apapun bersama dengan sahabatnya, ya, berbicara di suatu perkumpulan, itu semuanya dicatat. Maka apa kata Ibnu Amr radhiyallahu ta'ala, fanahatni Quraisy, kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Mereka mengatakan, innaka taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah bashar. Kamu ini wahai Ibnu Amr radhiyallahu anhu mencatat semua apa yang diucapkan Nabi, semua yang diucapkan Nabi, semua yang dibicarakan Nabi. Kenapa kamu catat? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam yatakallam fil ghadab. Kadangkala beliau itu lagi marah, manusia, mungkin emosi atau ada masalah dan seterusnya. Beliau kemudian berbicara, sehingga pembicaraan beliau itu muncul dari kemanusiaan, artinya sebagai seorang manusia biasa. Lalu kamu catat, ya. Tapi seakan-akan orang-orang Quraisy mengatakan, catatlah apa-apa yang disabdakan oleh beliau berkaitan dengan syariat. Jangan semuanya dicatat, karena beliau itu di sisi lain juga adalah seorang manusia. Benar beliau utusan Allah, tapi di sisi lain beliau juga manusia. Maka akhirnya aku menahan diri, ya, aku menahan diri. Fa'amsaktu anil kitab. Akhirnya aku tidak lagi mencatat semua apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Aku pilah. Ada yang kucatat, ada yang tidak. Maka suatu hari aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub, tulislah semua apa yang keluar dari lisanku. Fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa haqqun." Tulis saja semua apa yang keluar dari lisanku, apapun yang aku bicarakan, siang malam, ya, apapun yang aku bicarakan, yang kau dengar, tulis saja, karena tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali hak, kecuali kebenaran. Maka subhanallah, ini yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidak berucap menurut hawa nafsunya, ya, yang diucapkan oleh beliau, yang disabdakan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau, semuanya adalah apa? Wahyu. Hanya saja status wahyu Al-Quran itu memang tidak diragukan, ya, tidak diragukan. Artinya Quran ini sampai ke tangan kita dari jalur yang disebut oleh para ulama mutawatir. Jalurnya mutawatir karena jumlah sahabat yang menyampaikan atau meneruskan riwayat Al-Quran yang mereka dengar dari Rasulullah SAW itu sudah tak terbilang banyaknya. Jadi mutawatir artinya sebuah informasi ini pernah disampaikan oleh Rasulullah, diterima oleh Nabi dari Jibril, Jibril menerimanya dari Allah SWT. Informasi tentang Al-Quran ini sudah sampai pada tingkat tidak ada keraguan apapun tentang kebenarannya. Ini Al-Quran, ya. Karenanya siapa yang menolak Al-Quran, satu ayat yang ada dalam Al-Quran, maka ia keluar dari Islam. Jadi subutuhu bit tawatur, ya, Al-Quran itu tetap dan sampai kepada kita dari jalur yang mutawatir. Jadi yang meriwayatkan itu sangat banyak, sudah tak terhitung. Semua sahabat meriwayatkannya, ya, semua sahabat meriwayatkannya. Jadi kalau ada misalnya ratusan ribu para sahabat, mereka semua meriwayatkan Quran itu dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Jadi sebuah riwayat, sebuah informasi ini adalah firman Allah dari jalur yang sudah tidak diragukan lagi bahwa ini adalah jalur yang sangat, atau periwayatan yang pasti benar. Adapun hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini perlu diperiksa, dan yang memeriksanya adalah para ulama. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Al-Quran di samping sampainya kepada kita dengan mutawatir, dia memiliki keistimewaan. Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran atau menambah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Allah telah menjaminnya dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Dulu kitab-kitab suci yang Allah SWT turunkan kepada nabi-nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
penjagaannya diamanahkan kepada alim ulamanya. Ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, penjagaan keasliannya, kemurniannya, kesuciannya diserahkan kepada alim ulama. Kalian jaga kitab suci ini, kalian jaga kitab suci ini. Akhirnya mereka sia-siakan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi pada kisah-kisah kitab suci sebelum nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka menambahkannya dan mereka menguranginya. Sedangkan kitab suci terakhir ini, yakni Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak amanahkan penjagaannya kepada alim ulama umat Islam, tapi Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan kita lihat cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kitab suci Al-Quran ini sangat menakjubkan, sangat-sangat menakjubkan, sehingga telah berlalu 14 abad lebih Al-Quran turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini dan sampai hari kiamat dan sampai Al-Quran nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang akan mampu mengurangi ayat-ayatnya atau menghilangkan ayat-ayatnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menambah ayat-ayatnya, karena dijaga langsung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Subhanahu wa taala. Adapun hadis para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah memang dijaga. Karenanya sebagian para ulama mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akan tapi yang mampu kemudian menjelaskan tentang memilah hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif itu adalah para ulama kita rahimahumullahu taala. Karenanya apabila hadis sampai kepada kita, ya, sampai kepada umat kita, maka hadis itu dipilah, hadis itu diperiksa, apakah ini sahih dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena jalur penukilan hadis tersebut sampai kepada kita tidak seperti jalur penukilan Al-Quran. Jadi kadang-kala ada satu hadis dari sekian banyak sahabat yang meriwayatkan hanya satu sahabat saja, padahal jumlah sahabat ratusan ribu, tapi hadis itu tidak ada yang meriwayatkannya kecuali satu sahabat. Yang lebih anehnya lagi, dari sebanyak tabi'in yang ada, yang meriwayatkan hadis cuma satu tabi'in saja. Coba lihat. Jadi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada puluhan ribu para sahabat, ratusan ribu para sahabat laki-laki dan perempuan. Hadis yang disabdakan Nabi SAW cuma satu. Beda dengan Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua sahabat meriwayatkannya, semua tabi'in meriwayatkannya, kecil dan muda membacanya, kecil dan besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, mereka mengatakan itu bagian dari apa? Al-Quran. Tapi subhanallah, hadis dari sekian banyak sahabat hanya satu sahabat meriwayatkannya, dari sekian banyak tabi'in hanya satu tabi'in meriwayatkannya. Para ulama mengatakan hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang aneh, ya, tapi sahih. Jadi bukan yang ya, kalau untuk hadis Rasulullah SAW selama jalurnya itu sahih, walaupun satu orang itu diterima. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini dulu, kalau seandainya cuma satu orang sahabat saja yang lain tidak ada, atau satu orang tabi'in yang lain tidak ada, ini syadz, ya, ini tidak bisa diterima. Ya, beda dengan hadis. Ya, beda dengan hadis. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, intinya apapun yang diucapkan oleh Nabi selama dia sahih dari hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam, maka dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, yang wajib kita terima, yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita jaga. Apapun sabda yang disabdakan oleh Nabi, apakah berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan muamalah, ya. Jadi selama hadis tadi sahih, maka wajib kita yakini dan wajib kita amalkan, walaupun yang meriwayatkannya satu sahabat. Ini jadi pegangan, karena ada sebagian kemudian mengatakan kalau dalam bab akidah tidak boleh diterima kecuali kalau riwayatnya mutawatir seperti Al-Quran. Ya, kalau dalam masalah muamalah boleh, satu orang boleh. Ya, maka kita Ahlus Sunnah mengatakan kalau hadis Rasulullah sampai kepada umat Islam walaupun dari satu jalur saja, tapi jalurnya sahih, kata para ulama, maka hadis tadi bisa dijadikan sebagai landasan dalam bab muamalah, bahkan landasan dalam bab akidah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalil yang kedua, yang ketiga, surat Ali Imran ayat 31.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Katakan kepada mereka, katakan kepada umatmu, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan hadil ayat hakimah. Ini ayat sebagai penentu ya. Kullu man idda'a mahabbatallah, setiap orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah sedangkan ia tidak berada di atas metode jalan yang ditempuh dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadzib. Maka orang ini berdusta fi dakwah, berdusta dalam ungkapannya, berdusta dalam pengakuannya. Sampai kalau ia benar-benar mencintai Allah, maka ia harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan-perkataan beliau dan dalam keadaan-keadaan beliau. Subhanallah. Karenanya sebagian para ulama mengatakan, di antara Imam Hasan Al-Basri, ayat ini adalah batu ujian. Orang yang mengaku cinta Allah, maka syaratnya mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Syaratnya mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Maka bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah mengikuti sunnah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para ulama mengatakan sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'na an tuhib, innama sya'na an tuhab. Yang jadi pedoman dalam beragama bagimu adalah bukan kamu cinta Allah, tapi yang jadi pedoman bagimu dalam beragama adalah bagaimana engkau dicintai Allah. Karena kalau cinta Allah, semua orang ngaku cinta Allah. Akhirnya karena kecintaannya kepada Allah, dia melakukan perbuatan semaunya dengan alasan karena cinta Allah. Ya, kenapa kau lakukan demikian? Saya cinta Allah. Ya, kenapa kamu lakukan yang ini? Saya cinta Allah. Dasarnya karena cinta Allah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, laisa sya'na an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Yang jadi pedoman bagimu dalam beragama bukan kamu cinta Allah. Kalau kamunya cinta Allah, ini belum benar, akan tapi carilah jalan bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kata para ulama, banyak orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah turunkan ayat ini sebagai penentu, sebagai timbangan. Ya, bahwa orang yang cinta Allah harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang tidak didasari perintah dari kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya tertolak. Maka amalnya tertolak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Karenanya para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka hendak melakukan sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka mereka berdiskusi dulu. Mereka berdiskusi. Contohnya membukukan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak dibukukan Al-Quran. Mereka berdiskusi, apakah ini boleh atau tidak? Ini boleh atau tidak? Akhirnya muncul sebuah kesimpulan setelah diskusi, setelah diperhatikan kaidah-kaidah syariat, rupanya ini tidak bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka syaratnya adalah, buktinya adalah mengikuti sunnah yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian dalil berikutnya, laqad kana lakum, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini ayat insyaallah jelas ya, karena sering didengar, sering dibaca, sering disampaikan.
sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan berharap hari akhir, yakni pahala yang akan diberikan oleh Allah kepadanya pada hari kiamat. Jadi semua ucapan, semua perbuatan, kemudian keadaan Rasulullah semua adalah suri tauladan yang baik. Salatnya Nabi, puasanya Nabi, tidurnya Nabi, muamalahnya Nabi, berdagangnya Nabi, mandinya Nabi, ya. Ini semua terdapat padanya uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalil surat An-Nisa ayat 65. Ini juga sebagaimana pada bab menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya, menerima, meyakini kebenarannya dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak dikatakan beriman hingga mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, tidak dikatakan beriman seorang hamba kecuali apabila ia mampu menjadikan Muhammad sebagai apa? Hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tidak hanya cukup mampu menjadikan Nabi sebagai hakim dalam perkara yang perselisihkan, tapi Allah katakan tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan di dalam hati mereka atas putusan yang diambil oleh siapa? Rasulullah SAW. Tidak hanya cukup ini, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat ini, kata Az-Zubair bin Awam, turun karena sebab sebuah perselisihan yang terjadi antara aku dengan seorang sahabat Ansar. Zubair mengatakan, saya punya kebun berdampingan dengan kebun seorang Ansar. Saya punya kebun berdampingan dengan kebun seorang Ansar, dan kebun kami ini diairi oleh mata air yang mengalir dari gunung yang ada di Madinah. Ini di perkebunan kurma. Jadi kebunku berada di posisi dekat dengan gunung tadi. Jadi air tadi mengalir pertama ke kebunku, baru kemudian ke kebun tetanggaku. Dalam Islam kalau seperti ini kondisi kebunnya, maka yang lebih berhak pertama kali untuk menyirami kebunnya adalah orang yang paling dekat dengan sumber mata air. Tapi kalau seandainya sudah tercukupi kebun ini, kebun yang lebih dekat dengan sumber mata air sudah tercukupi penyiramannya, maka hendaknya tidak boleh dia tahan, dia harus alirkan air ini ke tetangganya. Ini ketentuan dalam Islam. Karena kebun yang lebih dekat dengan mata air itu yang lebih berhak. Tapi sahabat Ansar ini radhiyallahu taala anhu, dia tidak mau seperti itu. Dia mengatakan, alirkan sajalah, ngapain ditahan-tahan. Ini kebun kalau harus dibasahi semuanya, takutnya airnya tidak cukup atau terlalu lama dan sebagainya. Jadi dia minta kepada Zubair, alirkan saja, nggak usah ditahan-tahan, biarkan saja di mana hendak mengalir. Maka Zubair mengatakan, enggak lah, saya alirlah dulu kebunku, setelah selesai nanti baru saya alirkan ke kebunmu. Wajar, karena kebun saya lebih dekat dengan mata air. Nggak bisa, kata sahabat Ansar. Akhirnya diadukan masalah ini oleh sahabat Ansar kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka Nabi mendengar keluhan dari sahabat Ansar, permintaannya, dan Nabi SAW juga mendengar apa yang diucapkan oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini anak bibinya Nabi SAW. Jadi anak bibi berarti apa? Sepupu Rasulullah. Jadi ibunya Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW berkata, setelah mendengar masalah dari keduanya, Nabi mengatakan, sudahlah wahai Zubair, kamu basahi dulu atau kamu siram dulu kebunmu sekedarnya ya. Ya, walaupun para ulama mengatakan sebenarnya dia boleh untuk menyirami semua kebunnya, bahkan membasahi kebunnya sampai mata kaki. Sampai mata kaki,
itu haknya. Tapi kalau sampai tenggelam ya nggak boleh ya, sampai tenggelam nggak boleh. Sampai mata kaki saja. Kalau sudah mata kaki, alirkan ke kebun tetangga. Maka Nabi mengatakan karena ini melihat butuh orang sahabat Ansar ini menyoalkan masalah perairan tadi, maka Nabi mengatakan aliri saja sekedarnya, tidak sampai apa? Tidak sampai harus hakmu terpenuhi. Nanti setelahnya kalau sudah agak basah, alirkan ke tempat tetanggamu. Maka sahabat Ansar ini mengatakan, kamu membela dia, memenangkan dia dalam pengadilan ini karena dia sepupumu ya. Dia tidak tahu dia sedang berbicara dengan siapa? Rasulullah SAW. Maka Nabi marah dengan sikap sahabat Ansar ini. Nabi mengatakan, sudahlah wahai Zubair, tahan saja, basahi kebunmu sampai airnya kembali ke dinding. Artinya ambil hakmu sepenuhnya, baru kemudian biarkan air tersebut mengalir. Kemudian turun ayat ini, teguran. Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Tuhanmu mereka tidak dikatakan beriman hingga mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tidak hanya cukup mengangkat Nabi sebagai hakim, tapi summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapatkan apa? Keberatan dalam hati mereka atas keputusan yang kau sampaikan. Bahkan bukan hanya itu, mereka harus apa? Menerima dengan sepenuhnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini ada madu dari panitia. Pasnya ini diberikan untuk menambah stamina yang paling tua. Ya, karena kalau yang muda dikasih ini bahaya ya. Stamina yang sudah kuat dikasih ini, kasihan yang tua. Siapa yang paling tua kira-kira? Siapa yang umurnya di atas 60? Bapak 60 berapa? 63. Ada di atas 68. Ada di atasnya Pak. Kalau ada lagi? Hah? Ada di atas 63. Ini 68 menang. Ada di atas 63 lagi? Hah? Iya, maksudnya yang lain di atas 63. Karena ada dua ini. Nah, kalau nggak ada, hah? Berarti dua-dua Pak. Dua-dua saya kasih. Bapak 1 63, 68 dapat juga. Ya, tafadhal Pak, kita cukupkan pembahasan kita, semoga menambah stamina ya untuk tetap semangat menghadiri kajian di malam Kamis dan untuk ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.